sehat? Ya. Luar biasa Allah. Oke. Untuk pembelajaran PKN ini kita akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum ke situ, untuk orang-orangnya mungkin nggak hadir semua, karena dari pagi sampai sekarang hujan. Tapi alhamdulillahnya kalian walaupun ada yang hujanan tetap hadir. Aku sudah paling tertarik untuk semua. Saya akan absen satu orang, tapi mungkin tidak semuanya. Oke, untuk Alex ada? Oke, untuk Aas ada? Oke, untuk Ilham? Untuk Fikri? Ada? Oke. Kalian udah siap untuk ikut pelajaran PKN? Ya. Oh ya, sebelum kita lanjut, saya minta satu orang untuk jadi asisten saya. Satu orang. Oke, berdiri. Tepuk tangan untuk beliau. Duduk di sini. Oke, duduk saja. Kalau kata saya bilang next atau berikutnya, kamu coba kita coba dulu asisten baru saya. Next atau berikutnya? Tekan sekali. Oke. Nah, kelihatan? Kelihatan. Oke, kita lanjut ya. Siap ya asisten ya? Oke, sebelum kita mulai bisa berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu semuanya. Nah, karena ini sudah siang, biasanya kalau siang itu kurang konsentrasi. Saya harap sekarang kalian bisa konsentrasi. Sebelum konsentrasi kita dimulai, saya pengen kalian balik kanan, cek kerapihan kalian. Sok balik kanan dulu. Balik kanan semuanya, cek kerapihan kalian. Apa yang belum rapi, rapikan. Kenapa harus rapi? Yang cantik biar nambah cantik, yang tampan biar tambah tampan. Sudah? Ya. Oke, sok balik kanan lagi. Oke, di sini saya punya games atau ice breaking sebenarnya, yaitu dengerin apa kata Pak Bos. Pernah dengar? Nah, oke. Contohnya kalau misalkan Pak Bos berkata, pegang telinga kalian. Nah, kalau udah ada instruksi kayak gitu, kalian pegang telinga kalian. Dua-duanya ya. Siap ya? Kita coba dulu konsentrasi. Konsentrasi. Pak Bos berkata, pegang kepala kalian. Oke. Ada yang belum connect. Pak Bos berkata, pegang tangan kalian. Oke. Pak Bos berkata, pegang kedua mata kalian. Oke, sok turunkan. Sekarang kita fokus ya. Kita mulai tadi percobaan, sekarang semoga bisa fokus. Oke. Pak Bos berkata, pegang telinga teman kalian. Oke. Pak Bos berkata, pegang kepala teman kalian. Pak Bos berkata, usap-usap kepala teman kalian. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Duduk. Oke. Dari pagi sampai siang kita belajar ekonomi, bahasa Inggris, PKN, dan sekarang pendidikan Pancasila. Kalian masih tetap fokus. Oke. Sok dibuka bukunya. Oke. Kita ke A, keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita ke materi, saya pengen tanya, apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Satu orang angkat tangan, oke? Oke. Ada lagi? Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Jangan takut salah. Oke, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Ada lagi? Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Tidak ada? Oke. Asisten, tolong bacakan. Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oke, terus next. Sejarah tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak akan terlepas dari lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dalam huruf PP nomor 66 tahun 1951 dijelaskan mengenai 3 bagian yang terdapat dalam lambang negara. Nah, untuk
terlepas dari lambang negara kita, yaitu Garuda. Nah, pada tahun 1951 nomor 66 dalam peraturan 01 itu bahwasanya dijelaskan mengenai 3 bagian terdapat dari lambang negara. Ada yang tahu 3 bagiannya apa aja? Oke. Burung Garuda, perisai Garuda jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Oke. Semboyan ditulis di atas pita yang dicangkram oleh Garuda. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke. Nah, 3 bagian. Tadi udah disebutin oleh Kayla bahwasanya yang pertama burung Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanan. Perisai yang berupa jantung digantung dengan rantai pada leher Garuda. Semboyan ditulis dalam pita dicengkram oleh Garuda, yaitu yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, di sini ada berapa orang? Ayo. 15. 15 orang. Kamu nggak hitung ya? Oh, berarti 14. Oke. 14. Sekarang 14 bagi 2. Oke, sekarang bikin kelompok 7 orang, 7 orang. Bebas. Dimulai dari sekarang. Stop sini. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan dibagi kelompok. Nah, dibagi kelompok. Berarti ada yang ke sini, dan ke sini sepuluh ya. Nah, oke. Sekarang setiap kelompok masing-masing mencari tahu kenapa burung Garuda menengok kepalanya ke kanan, lurus bukan? So? Kenapa kepala burung Garuda itu menengok dengan kepalanya lurus ke kanan? Kenapa enggak ke kiri? Ya, nanti sesudah itu dijelaskan oleh kelompoknya masing-masing. Bisa dilanjut? Oke. Nah, sambil tulis saya sambil garis bilang, wilayah negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan ribuan pulau yang tersebar. Di pulau tersebut terdiam penduduk dengan beragam suku bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat dan keberagaman lainnya yang terdiri dari berbagai aspek. Oke, di Indonesia ada berapa agama? 5. Agama di Indonesia itu ada berapa? Sok sebutin. Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Ya. Konghucu, 6. Oke, ada 6 ya. Nah, di Indonesia ada Kristen. Itu Protestan, Katolik, Kristen. Nah, di Indonesia ada 6 agama yang sudah diakui. Nah, dari 6 agama itu apakah mereka saling serang? Apakah mereka saling tonjok-tonjokan kalau bahasa kasarnya? Tidak kan? Nah, disitulah ada peran Bhinneka Tunggal Ika yang dimana berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Kenapa? Walaupun kita banyak agama, banyak suku, kita harus bersatu. Jika kita lihat dari sejarah, kenapa Indonesia bisa merdeka? Bisa merebut wilayahnya kembali. Kenapa? Karena Bhinneka Tunggal Ika. Saking berbeda-bedanya, tapi tetap satu tujuan. Mereka ingin untuk memerdekakan Indonesia. Bisa lanjut? Oke. Sekarang bahas suku dan bangsa. Apa itu suku bangsa? Ya. Apa itu suku bangsa? Pernah dengar? Suku Bugis, suku Sunda. Ya. Ada yang namanya bangsa Indonesia. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah suku bangsa? Apa itu suku bangsa? Stop, dari kelompok ini, suku bangsa apa? Budaya. Suku bangsa? Wilayah, oke. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas persatuan kebudayaan.
Kebetulan ada suku bangsa. Nah, berkejiran ningrat dalam bukunya Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Suku bangsa adalah kesatuan hidup atau sekelompok manusia yang memiliki sistem interaksi. Berarti suku bangsa itu manusia. Suku bangsa adalah kesatuan hidup atau sekelompok manusia yang memiliki pola pikir. Jika dia tidak hidup, berarti dia bukan suku bangsa. Jika dia tidak punya pikiran, dia bukan suku bangsa. Dan jika dia tidak berkelompok, bukan suku bangsa, karena suku bangsa itu saling berkelompok. Oke, bisa lanjut? Nah, ada contohnya? Ada tahu ini tari apa? Yang ini? Kalipas. Oke. Keberagaman suku di Indonesia juga mempengaruhi kebudayaan masyarakatnya. Apa itu kebudayaan? Sebuah pertanyaan. Apa itu budaya? Kesenian, ada lagi. Ciri khas, ada lagi. Budaya. Kebudayaan, awalan dari kata budaya, ibarat dan budaya. Sebelum kebudayaan, saya tanya balik, apa itu budaya? Pernah dengar kata budaya? Bisa kasih contoh budaya itu seperti apa? Ayo. Budaya, bisa kasih contoh budaya itu seperti apa? Ada yang bisa? Saya kasih hadiah. Kebiasaan. Contohnya? Budaya Islam sholat. Ada lagi? Nah, contohnya salah satunya yaitu pernah dengar kata ngeriung? Pertanyaan saya, ngeriung itu sesuatu yang sudah ditetapkan atau emang budaya? Budaya dari mana? Islam. Kalau melihat dari Islam, maaf, di Al-Quran nggak ada ngeriung. Enggak. Nah, ngeriung itu budaya asli Indonesia yang dikolaborasikan dengan keislaman. Sehingga terjadilah ngeriung. Oke. Seperti Nah, kebudayaan. Kebudayaan adalah segala kegiatan manusia dalam mengelola alam. Di dalam kebudayaan ini terdapat unsur-unsur universal seperti berikut: sistem mata pencarian, sistem teknologi, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi. Nah, satu, sistem mata pencarian. Tahu mata pencarian itu apa? Pekerjaan. Nah, itu juga bisa disambungkan dengan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia dalam mata pencarian itu tahu apa yang pertama? Petani. Kedua, nelayan. Oke. Itu kebudayaan yang ada di Indonesia yang sering kita temui dalam sebuah pekerjaan. Kalau ke sawah kita ketemu petani, kalau di laut kita ketemu nelayan. Lanjut ke sistem teknologi. Nah, sistem teknologi. Tahu sistem teknologi seperti apa? Oke, itu sistem teknologi. Saya bagi ke kelompok masing-masing. Kebudayaan dalam sistem teknologi kalian cari dan kalian naik paparkan. Oke, lanjut ke bahasa. Indonesia punya beribu bahasa. Contohnya kayak bahasa Arab. Kita bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sulawesi, Minang, ataupun lain. Nah, cuman kita punya bahasa pemersatu negara. Tahu bahasa apa kita? Oke, bahasa Indonesia. Betul. Dari Sabang sampai Merauke itu bahasa pemersatunya Indonesia. Bayangkan kalau udah ada bahasa Indonesia, yang satu ngomong Jawa, yang satu ngomong Betawi, yang satu ngomong Sunda, pasti nggak pada ngerti. Lanjut kita ke kesenian. Kesenian nih, budaya di Indonesia banyak begitu kesenian. Contoh kesenian di Indonesia apa aja? Pencaksilat, tari, ada lagi. Ayo. Teater, kuda lumping. Ya, kuda lumping itu masuk kesenian. Nah, teater. Karate. Karate kalau karate itu sebetulnya bukan dari Indonesia, didatangkan dari luar, masuk ke Indonesia. Asli Indonesia itu pencaksilat. Ya. Oke. Sistem pengetahuan. Oke. Untuk satu kelompok satu itu terkait
terkait tentang sistem pengetahuan tadi. Selanjutnya kebudayaan sama sistem pengetahuan itu apa? Dan kelompok kedua itu tentang sistem teknologi. Oke, lanjut ke religi. Nah, tahu religi? Keagamaan. Tadi udah disinggung bahwasanya di Indonesia ada 6 keagamaan. Lanjut. Sistem mata pencaharian. Nah, sebelumnya pernah lihat buah ini? Kalau yang ini apa? Kaca. Yang di bawah Coklat yang waktu kecil kita sering makan di imut-imut. Ya. Terus ada mitos yang mengatakan bijinya jangan ditelan nanti jadi pohon di perut. Selesai dari itu. Nah, ini biji coklat. Tahu fungsi biji coklat itu apa? Jadi bubuk coklat. Yang dijual di mana-mana. Nah, di Pulau Sumatera, tahu Sumatera belah mana? sebelah timur. Barat. Jawa. Di Pulau Sumatera masyarakat banyak menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan seperti kakao, karet, dan kelapa sawit. Nah, sebelumnya kalian pernah lihat pohon kelapa sawit? Kalau yang belum pernah lihat bisa datang ke daerah Sodom. Masuk dalam sawit. Nah, kalau kakao tahu? Buah karet itu coklat. Nah, coklat. Biasanya kita cuma tahu pohon coklat. Sebetulnya ada namanya juga kakao dan pohon karet. Pernah lihat pohon karet? Yang diambil apanya? Getah. Pernah mainin getah ya? Iya. Oke, lanjut. Nah, kalau di dataran kita seperti Pulau Jawa dan Bali, masyarakat banyak bermata pencarian sebagai petani dan hasil pertanian seperti padi, kacang, jagung, dan tanaman palawija. Di kita emang jarang, kalau di itu dikit aja, jarang. Tapi kalau di Jawa, di Bali itu banyak. Tapi kebanyakan kita mayoritas itu padi, kemudian jagung. Dan tapi kalian jangan heran kalau misalkan ke Lampung itu kebanyakan pohon jagung. Kalau kalian yang ke Lampung, di Lampung itu banyak taninya tani jagung. Nah, jagungnya itu bukan buat konsumsi, tapi biasanya buat ternak. Pernah lihat yang jualan makanan burung ada jagung? Nah, itu biasanya diambil dari Lampung. Jagungnya itu keras. Kalau kata kita jagung batu. Nah, itu dipakai buat ternak biasanya. Selanjutnya. Nah, untuk daerah Nusa Tenggara, selain kegiatan pertanian, masyarakat juga banyak profesi sebagai peternak. Soalnya iklim yang sangat mendukung di sana, ternaknya banyak ternak babi, ada sapi, ada ayam, ada beberapa wilayah di Indonesia yang memang mereka cuma peternak babi aja. Mereka tidak tahu yang namanya sapi. Ada. Tahu daerah mana? Kalau kalian memanfaatkan sosial media, ada di YouTube, ada di TikTok, itu sudah dikasih tahu. Daerah yang memang bahwasanya daerah itu dia nggak tahu ada sapi. Kalau ada sapi mereka cuma bilang itu babi besar. Ya. Mereka nggak pernah lihat babi. Maaf. Mereka nggak pernah lihat sapi. Dia tahu bentuk sapi kayak gimana. Tapi kalau dibawain sapi mereka bilang itu babi besar. Ada. Next. Lanjut. Oke. Sebelum dimulai bisa berdiri lagi. Oke. Kita berpasang-pasangan dulu, cewek dengan cewek, cowok dengan cowok. Enggak bergabung, maksudnya enggak jadi wakil. Cewek. Oke. Sekarang bikin banjar. Berbanjar. Cewek bersini ke belakang. Yang di depan siapa? Oke. Depan. Ya enggak apa-apa. Nah, kayak yang putra di sini. Kalau enggak mau bersidingnya lagi bikin dua putra.
Sok, ya sebenarnya. Nah, sip. Terus sana nih. Oke. Biar pekerjaannya sekarang sudah bikin. Agak jarak ke sini. Oke. Sekarang pegang daun. Nah, yang depan jangan kok. Nah, yang belakangnya oke. Sekarang dengerin instruksinya. Jika saya bilang kiri, kalian lompat ke kanan. Saya bilang ke belakang, kalian loncat ke depan. Bisa? Oke, kita percobaan dulu ya. Fase pertama. Oke. Kiri. Kanan. Depan. Belakang. Oke. Oke, percobaannya udah beres. Kalau nggak bisa, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu ada 2. Tadi kan cuma satu-satu. Sekarang 2 kata. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, siap. Kiri depan. Oke. Yang putus gugur. Oke. Siap. Depan belakang. Oke. Kiri kanan. Oke. Sekarang kita ke tahap berikutnya. 3 kata. Oke. Siap. Siap? Oke, konsentrasi. Depan belakang kanan. Oke, tepuk tangan kita semua. Sok duduk. Oke. Nah, untuk kelompok nanti dipresentasikannya minggu depan. Dipresentasikannya minggu depan. Jangan lupa materinya dibaca kembali yang saya sudah share ke kalian. Mohon maaf bila saya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.